Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Miss Sari. Kali ini saya akan membahas bagaimana sih menulis proposal. Nah, di sini saya bersama teman-teman yang berbeda bidang ilmu. Terus ada introduction, literaturnya kayak gimana sekarang, gapnya kira-kira di mana. Boleh kenalan dulu nggak masing-masing jurusannya apa? Hey Ikhwan, saya di UNSW studi di School of Humanities and Language, tapi sebelumnya di School of Education. Penelitiannya tentang family, ya, family language policy. Jadi kayak bagaimana keluarga Indonesia yang ada di Australia ini deal with multilingualism dan juga pengaruh education system yang ada di Australia terhadap keluarga gitu. Wow. Thank you. Hai, aku Sofia. Aku PhD student dari Built Environment School. Bidang risetku atau topik risetku itu 3D Technology untuk heritage. Halo semua, saya Aida. Sekarang ngambil PhD di School of Mechanical and Manufacturing Engineering. Kalau topik penelitian mengenai condition monitoring dari gearbox di wind turbine. Wow. I cannot imagine. Halo semuanya, kenalin namaku Putra. Sekarang lagi ambil PhD di Minerals and Energy Resources Engineering. Penelitiannya tuh di sekitar numerical modeling dari geothermal. Jadi kira-kira gimana sih cara kita tahu fisika, mekanisme fisika yang terjadi di bawah tanah pas typically di geothermal. Oke, next ada juga banyak juga yang nanya, Mbak, tolong dong ajarin gimana sih bikin proposal. Sebenarnya ini kan bidang studi, setiap bidang studi beda-beda ya. Tapi boleh cerita sedikit nggak waktu bikin proposal itu kayak gimana gitu? Paling kalau dari aku kemarin waktu awal-awal bikin research proposal, saya bikin base-nya dulu nih, base yang soalnya saya udah kebayang nih bakal ngirim beberapa profesor yang beda-beda bidangnya gitu. Jadi saya bikin basisnya dulu gimana biar nanti gampang buat ganti-gantinya. Tapi palingan kan itu ya, proposal kan strukturnya kira-kira sama lah ya. Introduction, habis itu imrat lah ya, methods, habis itu timeline, habis itu apa yang dibutuhkan material dan lain-lain bla bla bla. Tunggu sebentar, tadi menyebutkan imrat. Saya dulu pernah di video saya sebutkan imrat, introduction. Tapi ya itu bukan kan? sih, itu bukan Iya, proposal sih. Iya sih, imrat, introduction, methodology, results and discussion. discussion. Yeah. Tapi kan results and discussion nggak ada ya. Belum. Mungkin expected Iya, results iya, gitu ya, belum. dikasih lihat di situ. Exactly. Nah, tapi jangan samakan kayak misalnya kadang-kadang orang bikin research proposal. Ini saya ngacu sama beberapa kali mentorin orang buat bikin research proposal. Itu kadang-kadang overwhelmed di situ. Padahal sebenarnya nggak harus gitu. Betul. Soalnya itu cuma 3 to 4 pages, 3 sampai 4 halaman aja. Iya. 3 sampai 4 halaman aja, nggak usah dalam-dalam banget gitu kan. Tapi pastiin aja bahwa we know what we are going to do gitu. Jadi ketika kita bisa memperlihatkan ke supervisor bahwa kita tuh nggak kosong-kosong banget loh gitu, kita ada intinya lah, ada sedikit pikiran lah gitu. Ya udah, that's fine gitu. Nah, disamain juga sama profesornya. Nah, tapi mungkin buat sekarang tuh kita lagi beruntung itu hidup di zaman artificial intelligence gitu. Iya, benar. Sebenarnya kayak kita bisa brainstorming bareng misalnya ChatGPT segala macam, dan maksud saya bukan langsung bikin dari nol ya dari ChatGPT, tapi itu bisa brainstorming dari situ loh, dan itu jadi membuat gampang dan lebih cepat lah ngerjainnya gitu sih. Belum lagi kayak AI, Elicit, Rabbit, itu kan gampang tuh nyari. Coba cari ini, terus dia akan kasih literature review kan, apa aja yang harus dibaca. Zaman sekarang begitu, kalau kita sih enggak ya dulu. Iya, enak banget sekarang. Saya kemarin baru ikut workshop tentang literature review powered by AI. Wah, itu streamline prosesnya udah gokil lah sekarang. Kayak cara research kan bisa pakai ada semantic search pakai size space atau semantics. Habis itu ada Jenny juga segala macam kan, dan lain-lain, research rabbit tadi kata Mbak gitu. Ya sekarang udah cukup enak lah. Jadi kalau saya ini berangkat dari apa yang saya kerjakan waktu master dulu. Jadi dulu saya master di University of Bristol di UK. Jadi waktu baca literatur tuh sebenarnya saya nemu topik family language policy gitu ya. Kayak sebenarnya ini tuh tentang apa sih, dan saya tertarik juga
Nah, dan itu relevan dengan konteks saya itu kayak menjiwai bener kalau apa ya, sedang studi di luar negeri itu apa sih yang kita temui, apa yang ada di sekitar kita gitu loh. Nah, yang saya temui waktu itu adalah keluarga gitu. Yang saya temui di situ adalah keluarga yang mungkin PhD atau mungkin sudah di situ 15 tahun, 20 tahun gitu. Bagi saya ini fenomena yang menarik gitu. Jadi dari literatur saya baca, tapi di sekitar itu saya juga mengamati adanya fenomena itu. Makanya saya memutuskan untuk mengkaji hal ini gitu. Jadi kebetulan waktu itu di waktu S2 itu saya ada 2 family. Nah, salah satu familynya itu dia itu mobile gitu ya. Sebelumnya udah di negara di Europe mungkin berapa tahun, 5 tahun, habis itu pindah ke UK sampai saat itu gitu. Jadi saya ingin melihat gimana sih sebenarnya kalau orang Indonesia yang ada di luar negeri lama itu di rumah itu ngomongnya gimana gitu. Sebenarnya sederhananya kayak gitu. Bahasa dia itu kayak gimana kalau di rumah. Terus kalau misalnya dia bagaimana dia memandang bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya gitu. Jadi hal yang berkaitan dengan perspektif dia dan praktis dia itu yang saya teliti kemudian. Nah, dari situ ketika saya S3 saya merasa bahwa harusnya family ini ada bukan institusi yang sendirian gitu loh. Ada institusi lain yang juga memainkan peran penting, which is itu adalah sekolah gitu. Makanya dari itu saya kembangkan di proposal S3 saya itu adalah bagaimana family itu ya berinteraksi dengan sekolah gitu loh. Dimana sekolah ini juga rumah kedua kan bagi anak gitu. Jadi anak ini kan setiap hari ke sekolah. Jadi pasti kan ada sesuatu. Dan kebetulan setelah saya literatur review itu memang belum banyak penelitian yang mengeksplorasi family dan school secara bersamaan gitu. Nah, kemudian itu idealisme saya ya. Ya udahlah kita ini. Tapi pada prakteknya itu susah banget karena di Australia itu etiknya rumit ya kan gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah bener banget tadi kata Putra, you have to know what you're doing. Jadi ketika kita menulis proposal, expertise ya dalam tanda kutip meskipun kita masih belajar, expertise itu paling tidak tercerminkan di tulisan gitu loh. Jadi kita tahu we are using the language that expert use kayak gitu loh dalam bidang kita gitu. Misalnya kalau ada term khusus kayak gitu ya kita pakai meskipun ya memang kita sedang belajar gitu. Jadi expertise ataupun keahlian yang kita coba bidang yang kita selami ini ya tercerminkan. Jadi ketika kita nulis itu enggak yang normatif gitu, tapi memang literature based kayak gitu sih. Jadi kita tahu bidangnya, kita tahu problemnya, kita tahu teori apa yang dipakai untuk nge-research bidang itu, metodologinya gimana, ya kurang lebih gitu. Nice. Jadi itu singkat. Akhirnya ya udah gitu aja. Berapa halaman? Ingat nggak? Mungkin sekitar waktu itu 7 halaman. 7 halaman. Udah mau cover gitu. Kayak gitu nggak? Enggak. Yang penting judul, nama, terus ada abstrak dikit. Terus ada introduction, literaturnya kayak gimana sekarang, gapnya kira-kira di mana gitu. Terus pertanyaannya apa, research questionnya, metodologinya, sama timeline. Gitu. Timeline kira-kira rencana kamu mau selesai dalam berapa tahun? Ini proposal yang untuk ngelamar supervisor ya. Oke. Jadi kalau aku lebih berangkatnya tuh dari problems dulu ya. Kayaknya kan itu yang kalau di bidang aku tuh lebih harus bisa dibuktikan bahwa ini memang problemsnya matter untuk di research atau worth researching gitu kan. Nah, yang kebetulan nih ya di proposal aku tuh pakai lokasinya tuh Bandar Lampung atau di Lampung. Jadi itu juga somehow jadi daya tarik buat profesor sini loh, ya kan? Karena aku juga pernah ngajuin apa saya pakai Jakarta aja ya, karena untuk data-data heritage dan historinya tuh udah banyak. Tapi mereka nggak mau pakai Jakarta. Iya, kamu ngapain Jakarta? Jakarta kayak udah banyak gitu kan. Justru mereka kayak, oh di Indonesia ada ya tempat namanya Lampung. Oh ada kota yang namanya Bandar Lampung. Ya udah, jadi aku disuruh explore di situ dan cari masalahnya. Meskipun masalahnya juga aku nggak bisa hanya ngambil yang dari Lampung aja, tapi harus ada referensi dari masalah di kota-kota yang lain juga, ya masalah heritage di kota-kota yang lain. Sehingga ketika aku nyebutnya di Bandar Lampung, maka itu juga bisa relate ke
wilayah-wilayah di Indonesia yang punya karakter mirip gitu. Nah, jadi aku berangkatnya dari permasalahan dulu, terus dari permasalahan kota kecil. Kemudian sebenarnya proposal aku ini adalah lanjutan dari waktu aku jadi dosen tuh aku pernah dapat hibah penelitian dosen muda. Nggak salah kayak gitu ya. Nah, terus abis dari hibah penelitian itu aku sempat ketemu profesor dari NUS pada waktu itu. Terus aku juga ngobrol kan sama beliau gitu kan. Ini kira-kira riset saya kalau dilanjutin arahannya kemana ya? Terus dia kasih arahan. Ya udah, jadi dari situ aku mulai meramu proposal itu sendiri. Jadi kalau menurut aku sih yang bisa teman-teman contoh proposal itu perkawinan antara problem sama minat kita. Gitu kan. Kadang-kadang kan kalau misalnya problemnya ini terlalu fokus di sini, belum tentu minat kita juga gitu ya. Betul. Jadi aku salah satu minat aku tuh juga ke arah teknologi. Emang aku suka hal-hal yang berbau teknologi gitu kan. Makanya ujung-ujungnya jadi YouTuber. Aku suka sama digital world, itu aku suka. Jadi ya alhamdulillah akhirnya aku sekarang menjalani research yang sifatnya interdisciplinary. Jadi satu profesorku itu memang orang geomatics, yang satunya tuh orang humaniora. Ya, social humaniora. Bahwa interdisciplinary itu juga memungkinkan gitu loh untuk dibikin suatu proposal yang menarik gitu. Yang penting tahu dulu akar permasalahannya apa. Jadi dari situ kita bisa elaborate, kemudian juga bisa showcase skill kita kira-kira yang bisa dipakai di situ apa aja. Gitu sih. Kira-kira in simple term gimana sih penelitian Mbak Sofi itu yang pengen dicari? Ya jadi apa gitu nanti? Jadi Expected resultnya. Okay. Jadi sih sebenarnya ada satu old town di kotaku di Bandar Lampung itu kan dia karena rapid development pressure gitu ya. Itu kan biasanya nggak recognize sama pemerintah. Beda sama kalau kayak kota tua di Jakarta. Atau kota tua di Semarang, kota tua di Medan, di Surabaya yang memang sudah established. Tapi kalau kota-kota tua di kota yang kecil kayak Bandar Lampung, kalau Mas Ikwan dari mana? Saya dari Jawa Timur, Ponorogo. Ponorogo, ada nggak kota tua di Ponorogo? Ada sih. Harusnya sih ada ya. Di recognize nggak sama pemerintah? Enggak, Di preserve nggak? Enggak kan? Nah, berangkatnya tuh aku dari situ. Jadi unrecognized heritage, unrecognized historical places gitu kan kategorinya. Nah, karena dia tidak direcognize sama national government, dia punya dia akan beresiko bakalan hilang, di distraction, nanti bisa jadi kapan-kapan bisa berubah jadi restoran atau jadi hotel gitu kan. Historinya hilang, tempatnya hilang. Nah, jadi 3D teknologi ini aku masukkan untuk jaga-jaga, bantuin si komunitas di lingkungan Old Town ini supaya mereka punya digital record. Oh gitu. Bikin arsip kayak gitu ya? Iya, dalam bentuk 3D. Kayak market 3D gitu Mbak. Enggak, GIS. iya. 3D GIS, jadi kita pakainya di situ nanti game engine. Jadi aku bikinin 3D-nya untuk lokasinya itu, terus historinya, memori people-nya aku arsip di situ. Pantesan dirimu Kayak belajarin gitu. ininya ya. Ya, jadi AI-nya. supaya pelan-pelan nanti masyarakatnya juga kenal dulu, karena kadang-kadang mereka juga nggak kenal sama old town-nya mereka nggak kenal juga sama historinya mereka ya. Jadi ketika one time itu tiba-tiba jadi hotel, ya udah hilang aja gitu kan. Nah, itu yang aku nggak mau sebenarnya. Makanya kalau kita pelan-pelan, walaupun harapannya memang ke depan bakalan menjadi heritage, national heritage, walaupun nggak tahu juga, tapi at least community ini di old neighborhood ini dia punya digital recordnya dulu dalam bentuk 3D yang kearsip semua historicalnya, bahkan foto-foto lama dari masyarakat itu juga aku mintain tuh di interview gitu, diarsip juga di satu digital platform gitu. Kira-kira sih gitu sih. Mantap. Itu kompleks juga loh Mbak, itu Iya, campur dari semua. GIS habis itu jadi masukkan kuantitatif. Itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, ya? tapi Kualitatif ya jadi. kualitatifnya sebentar sih Kak. Di awal, di tahun pertama di tahun kedua itu interview sama Totalnya berapa Mbak? nggak banyak, cuman
40 kalau nggak salah ya. Banyak itu buat kualitatif. 40 banyak. 40 ya. Iya, jadi untuk mencari historical information, karena kalau nyari di website, nyari di buku itu nggak ada, karena yang nggak diakuin sama bukan nggak diakuin, yang nggak dipandang penting sama pemerintah, jadi otomatis nggak ada. Belum. Arsip-arsipnya belum ada Ya, saya gitu. di pemerintah Belanda itu kan banyak tuh Mbak. Nah, Iya, harus ke Belanda, Mbak. benar. Aku salah satu dapet dokumen old map-nya itu tuh dari ada satu kolega yang dia nyari ke Leiden University. biasain. Itu lengkap koleksinya. Iya. Dan bahkan dia itu bisa kayak ada video-video zaman dulu yang kereta Iya. uap gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ya itu karena Leiden kan itu kan satu Indonesia ya, jadi memang mapping nyari satu-satunya itu agak challenging ya. Mungkin nanti kalau riset abis PhD lah Mungkin postdoc-nya di sana, Mbak. Oh iya juga ya. Iya dong. Oke. Kalau aku kayaknya apa namanya riset proposalku kayak yang Berdasarkan inferior, dari problems tadi. enggak inferior banget daripada Oh, Iya. Soalnya aku bikin 2 riset proposal kan. Semuanya awalnya itu pakai buat apply LPDP sih. Jadi berdasarkan LPDP. Jadi strukturnya itu berdasarkan LPDP. Aku yang pertama ini aku terlalu spesifik. Nah, jadi dan juga tidak dikaitkan dengan apa yang isu yang benar-benar ada di Indonesia gitu kan. Nah setelah itu karena aku gagal tahap 1 LPDP itu, akhirnya aku ubahlah research proposal. Jadi di tahap kedua ini aku mencari-cari isu yang di Indonesia itu apa sih gitu kan. Nah, nyari problem cari masalah. juga. Nah, harus berdasarkan masalah dulu kan. Kalau dulu apa yang aku pinginkan, jadi aku bikin, gitu kan. Nah, sekarang berangkatnya dari isu yang di Indonesia. Apa sih? Nah, ternyata energi kan. Nah, dari energi ini yang bisa dikaitkan dengan bidangku apa gitu. Akhirnya aku menemukan wind turbine nih. Jadi dari turbin angin, Indonesia sebenarnya memiliki potensi kan dari angin. Sebenarnya banyak sih potensi untuk renewable energy di Indonesia. Jadi aku salah satunya sih milih turbin angin aja gitu kan. Nah di turbin angin awalnya aku inginnya mendesain supaya tidak terlalu banyak noise yang dihadirkan dari turbin angin. Kan kalau terlalu banyak noise Jadi yang polusi lingkungan suara. polusi suara, jadi lingkungan sekitarnya kayak yang burung-burung itu kan jadinya terganggu gitu kayak ekosistemnya. Nah awalnya di situ akhirnya kan ya nyari reference tentang itu. Jadi di LPDP kan dibatasi 2.500 kata ya. Dan itu sama referensinya. Jadi daftar pustakanya kan. Jadi kayak yang benar-benar dikit banget. Jadi ya bagaimana jadi dari referensi-referensi itu di compile, benar-benar cari apa namanya? Intinya apa gitu ya, intinya apa. Jadi yang di introduction ya cuma beberapa 3 paragraf kalau nggak salah, 3 paragraf. Terus isunya apa, terus yaitu aku inginnya bagaimana metodesku yang akan aku lakukan, kemudian timeline sama daftar pustaka. Jadi benar-benar compact banget kan. Yang harus gitu ya. Jadi 2.500 kata. Dan sekarang berubah semua. Sama. Tenang, kita kayak kata-kata berubah. Iya, jadi berubah banget. Dan di research proposal yang sekarang ya benar-benar beda banget dengan saat saya ini ya. Lakukan sekarang. Iya, benar-benar beda banget dengan research proposal yang pertama. Jadi caranya pun juga beda. Yang di sini lebih banyak ke literatur review. Jadi literatur reviewnya itu 12 halaman gitu ya. Untuk yang APR pertama, confirmation review itu ya minimal 12 halaman. Sama ya introduction-nya,
introduction itu lebih ke gimana mengerucutkan research gap-nya kan. Nah, terus yang bab ketiganya baru metodenya itu. Oke deh, tadi kita udah simak ya cerita teman-teman bagaimana membuat proposal. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di kolom komen dan di Instagram.